Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rosmita, NIM 2018 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan dana bank. Yang pertama, pengertian penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha alokasi untuk tujuan-tujuan yang produktif. Dan yang telah dihimpun bukanlah dana yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Selanjutnya, pertimbangan penggunaan dana. Sebelum bank memutuskan untuk memilih suatu bentuk aktiva tertentu dalam mengalokasikan dana yang telah berhasil dihimpun, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Meskipun pertimbangan tersebut mencangkup banyak hal, terdapat dua hal utama yang selalu menjadi perhatian bank. Yang pertama, risiko dan hasil. Pada dasarnya, bank menginginkan bentuk aktiva yang berisiko serendah mungkin, namun dapat menghasilkan penerimaan atau rate of return setinggi mungkin. Yang kedua, yaitu jangka waktu dan likuiditas. Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank menyangkut berbagai macam jangka waktu pengembaliannya. Di samping itu, bank juga memerlukan berbagai bentuk aktiva disesuaikan dengan keperluan kegiatan usahanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bank memilih berbagai macam bentuk aktiva dengan mempertimbangkan jangka waktu aktiva tersebut dapat dijadikan alat likuid. Selanjutnya, alternatif penggunaan dana. Alokasi dari dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank dapat dalam bentuk-bentuk berikut ini. Yang pertama, cadangan likuiditas. Aktiva ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Risiko dari aktiva ini tergolong rendah dan bank tidak dapat terlalu banyak mengharapkan adanya penerimaan dalam jumlah yang tinggi dari aktiva ini. Aktiva ini disebut aktiva yang tidak produktif atau idle fund. Cadangan likuiditas ini terdiri dari dua kategori, yaitu cadangan primer dan cadangan sekunder. Yang kedua, penyaluran kredit. Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Untuk memperoleh sumber pendapatan utama bank dari penyaluran kredit berjangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, aktiva tetap dan inventaris. Tergolong sebagai aktiva yang tidak produktif dalam menghasilkan penerimaan dan oleh Bank Indonesia dipandang sebagai aktiva yang risikonya cukup tinggi. Risiko ini dikaitkan dengan kemungkinan rusak, terbakar, atau hilangnya dari aktiva tetap dan inventaris. Yang keempat, investasi. Investasi merupakan prioritas alokasi dana bank terakhir. Alokasi dana pada aktiva dengan rate of return yang cukup tinggi selain dapat berupa penyaluran kredit, dapat juga berupa investasi. Investasi dapat berupa penanaman dana dalam surat-surat berharga jangka menengah dan panjang, atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain. Seperti halnya penyaluran kredit, karena rate of return dari aktiva ini relatif tinggi, atau dengan kata lain, investasi ini tergolong aktiva produktif, maka aktiva ini juga mengandung resiko yang relatif lebih tinggi juga dibandingkan cadangan primer dan sekunder. Selanjutnya, kebijakan penghimpunan dan penggunaan dana. Resiko yang terkait dengan usaha bank pada dasarnya berasal dari sisi aktiva maupun pasiva. Risiko tersebut meliputi
Yang pertama, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan atau funding liquidity risk. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajiban atau risiko di mana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Risiko kredit ini terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasar usaha atau counterparty memenuhi kewajibannya. Risiko ini berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan, treasury, investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam administrasi bank. Ketiga, risiko investasi. Risiko investasi adalah tingkat potensi kerugian yang timbul karena perolehan hasil investasi yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Yang harus disadari oleh para investor adalah bahwa selain menjanjikan potensi keuntungan, investasi juga menyimpan kemungkinan risiko atau kerugian. Dalam investasi terdapat hubungan yang kuat antara keuntungan atau return dengan risiko atau risk. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin tinggi pula tingkat risikonya, dan begitu juga sebaliknya. Keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko ini adalah lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Kelima, risiko kecurangan atau fraud. Risiko kecurangan adalah risiko yang dialami oleh bank atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi finansial dengan mengacu pada mata uang yang dipakai, seperti rupiah, dolar, ringgit, yen, euro, dan sebagainya. Dan kerugian non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-keuangan seperti menurunnya kepercayaan publik pada perusahaan. Yang terakhir, risiko fidusia. Risiko fidusia yaitu risiko yang mungkin timbul apabila bank dalam usahanya memberi jasa dengan bertindak sebagai wali amanat baik untuk individu maupun badan usaha. Selanjutnya, alokasi dana bank. Dana bank yang diperoleh dari pihak intern, ekstern, dan deposan. Dalam hal ini, selanjutnya dialokasikan melalui dua metode cara. Metode yang pertama yaitu gabungan dana atau full of funds approach. Semua dana yang masuk digabung menjadi satu, kemudian dialokasikan tanpa memperhatikan jenis, sifat, sumber dana, jangka waktu, serta biaya dana. Yang kedua, alokasi aset atau asset allocation approach. Masing-masing sumber dana memiliki sifat tersendiri sehingga harus diperlakukan secara individu dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing. Selanjutnya yaitu pengelolaan aktiva dan pasiva. Pengertiannya, pengelolaan aktiva dan pasiva atau kewajiban suatu bank merupakan sesuatu yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Pengelolaan aktiva suatu bank selalu memperhatikan karakteristik dari penghimpunan dana pada sisi pasiva,
dan berlaku juga sebaliknya. Asset Liability Committee atau AICO merupakan suatu bentuk komite atau badan yang melaksanakan tugas tersebut. Selanjutnya, klasifikasi aktiva dan pasiva. Klasifikasi aktiva menurut likuiditasnya. Yang pertama, aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar merupakan semua jenis aktiva yang bisa dijadikan atau ditukarkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang cukup pendek. Biasanya jangka atau lama waktu dari aktiva lancar atau current asset ini 1 tahun. Yang kedua, aktiva tetap atau fixed asset. Aktiva tetap merupakan harta yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Bisa diartikan juga sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang mana digunakan dalam jangka panjang. Aktiva tetap ini digunakan lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk operasi perusahaan serta tidak untuk dijual atau ditukar dengan tunai. Yang ketiga, aktiva tak berwujud atau intangible asset. Merupakan harta atau aset yang tidak memiliki bentuk nyata dan mungkin tidak bisa disentuh. Namun, harta ini secara sah dimiliki oleh perusahaan serta dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang keempat, aktiva investasi atau investment asset. Merupakan harta perusahaan yang diinvestasikan pada produk-produk investasi guna mendapatkan keuntungan bagi perusahaan, yang juga dikenal sebagai penanaman modal yang ada di dalam perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, yang mana selain digunakan untuk mendapatkan laba atau keuntungan juga bisa digunakan untuk mengontrol perusahaan. Yang kelima, aktiva lainnya atau other asset. Yang termasuk ke dalam aktiva kategori ini merupakan jenis aktiva yang tak dapat dimasukkan ke dalam kategori aktiva yang telah dijelaskan di atas sehingga dikelompokkan sendiri. Yang selanjutnya, klasifikasi pasiva sesuai dengan jangka atau lama waktunya. Yang pertama, pasiva jangka pendek atau pasiva lancar atau current liabilities. Jenis pertama dari pasiva adalah pasiva jangka pendek yang juga disebut sebagai pasiva lancar di dalam perusahaan. Pasiva jangka pendek adalah hutang yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dalam jangka waktu yang pendek atau biasanya jangka waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun itulah perusahaan sudah harus bisa melunasi hutangnya pada kreditur. Yang kedua, pasiva jangka panjang atau long term liabilities. Artinya pasiva atau hutang ini merupakan kewajiban dari perusahaan yang bisa dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun. Pembayaran relatif lama atau panjang. Yang terakhir yaitu karakteristik penghimpunan dana aktiva dan pasiva. Yang pertama, penghimpunan dana yang mempertimbangkan aspek. Di antaranya yaitu biaya administratif, biaya bunga, strategi, diversifikasi, jangka waktu atau likuiditas. Yang terakhir, portofolio dan kaitannya dengan penggunaan dana. Yang kedua, penggunaan dana yang mempertimbangkan aspek, di antaranya yaitu likuiditas dan jangka waktu. Yang kedua, risiko. Yang ketiga, rate of return. Yang keempat, biaya bunga. Yang kelima, diversifikasi. Yang terakhir, portofolio dan kaitannya dengan penghimpunan dana. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.